Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agi, yang terhormat teman-teman sejarah yang lainnya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah VOC. Nah, di sini yang pertama itu ada sejarah lahirnya VOC. Nah, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara itu ialah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, berita tentang keuntungan ini tuh menyebar luas sehingga makin banyak bangsa Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Mereka itu saling berinteraksi dan bersaing untuk meraup keuntungan dalam berdagang. Para pedagang atau perusahaan dagang Portugis itu bersaing dengan para pedagang Belanda, bersaing dengan para pedagang Spanyol, dan pula bersaing dengan para pedagang Inggris dan seterusnya. Nah, bahkan tidak hanya antar bangsa, antara kelompok atau kongsi dagang dalam satu bangsa pun mereka saling bersaing. Contohnya, pada tahun 1600 di Inggris membentuk perusahaan dagang kongsi yang diberi nama East India Company. Kantor pusatnya itu terletak di negara India. Persaingan keras juga itu terjadi antara perusahaan orang-orang Belanda. Kenyataan ini tuh mendapat perhatian dari parlemen Belanda, sebab dampaknya itu sangat merugikan kerajaan Belanda sendiri. Nah, maka dari itu parlemen Belanda atau Staten General pada tahun 1598 mengusulkan agar kongsi dagang itu saling bekerja sama membentuk sebuah perusahaan yang besar. Nah, usulan ini tuh baru terrealisasi 4 tahun kemudian, yakni pada tanggal 20 Maret 1602. Secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Nah, kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigde Oost-Indisch Company atau disingkat POC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. VOC ini secara resmi didirikan di Amsterdam. Nah, yang kedua itu ada tujuan dibentuknya dari VOC. Tujuan utama dibentuknya VOC itu seperti tercermin dalam perundingan 15 Januari 1602 adalah untuk menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Yang dimaksud musuh saat itu ialah Portugis dan Spanyol yang pada kurun Juni 1580 sampai Desember 1640 bergabung menjadi salah satu kekuasaan yang hendak membuat dominasi perdagangan di Asia. Untuk sementara waktu, melalui VOC, bangsa Belanda masih menjalin hubungan baik bersama masyarakat Nusantara. VOC itu dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, sehingga disebut Dewan 17, yang juga disebut dengan Heren. Heren ini maksudnya para tuan, misalnya Lord, Duke, Count dari 17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham dari VOC. Mereka terdiri atas 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Adapun tujuan dibentuknya VOC ini antara lain untuk yang pertama, mengenai persaingan yang tidak sehat antar sesama kelompok atau kongsi dagang Belanda yang telah ada. Yang kedua, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Yang ketiga, sebagai kekuatan revolusi dalam artian dalam perang 80 tahun sehingga VOC itu memiliki tentara. Pembahasan yang selanjutnya itu ada kekejaman dari VOC. Nah, pada tahun 1614, Peter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reyns pada tahun 1614 sampai 1615. Nah, baru berjalan 1 tahun ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru, yakni Laurens Riel pada tahun 1615 sampai 1619. Nah, pada masa jabatan Laurens Riel ini berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi sungai Ciliwung. Orang-orang Belanda itu yang tergabung dalam VOC memang cerdik. Pada awalnya, mereka itu bersikap baik dengan rakyat, hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan. Bahkan, sewaktu orang-orang Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Peter Both diizinkan oleh Pangeran Wijayakrama untuk membangun tempat tinggal dan loji di Jayakarta. Nah, sikap baik rakyat dan para penguasa setempat ini dimanfaatkan oleh VOC
untuk semakin memperkuat kedudukannya di Nusantara. Lama-kelamaan, orang-orang Belanda mulai menampakkan sikap cokap dan sombong. Nah, setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara, VOC itu semakin bernafsu ingin menguasai Indonesia. Untuk memenuhi nafsu seraknya itu, VOC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi. Hal ini telah menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Sebagai contohnya, pada tahun 1618, Sultan Banten yang dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Orang-orang VOC kemudian menyingkir ke Maluku. Setelah VOC hengkang dari Jayakarta, pasukan Banten pada awal tahun 1619 juga mengusir Inggris dari Jayakarta. Nah, dari pembahasan yang terakhir, di sini tuh ada runtuhnya VOC. Nah, pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya itu berhasil dikuasai. Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC itu menyebar luas membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai Irian atau Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah. Namun, di balik itu ada persoalan-soalan yang bermunculan. Semakin banyak daerah yang dikuasai, ternyata juga membuat masalah pengelolaan semakin kompleks. Kota Batavia semakin ramai dan semakin padat. Orang-orang timur asing seperti Cina dan Jepang diizinkan tinggal di Batavia. Sebagai pusat pemerintahan VOC, Batavia juga semakin dibanjiri penduduk dari luar Batavia sehingga jarang menimbulkan masalah-masalah sosial. Pada tahun 1749, terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan UU yang menetapkan bahwa Raja Willem keempat sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus Dewan 17 yang semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham, kecuali provinsi Holland, kemudian sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian, VOC berada di bawah kekuasaan raja. Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Nah, kepentingan pemegang saham itu menjadi terabaikan. Pengurus tidak lagi berpikir memajukan usaha pedagangnya, tetapi berpikir untuk memperkaya diri. VOC sebagai kongsi dagang swasta, keuntungannya semakin merosot. Bahkan, tercatat pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen. Nah, sementara itu, para pejabat VOC juga mulai menunjukkan sikap dan perilaku gila hormat yang cenderung feodalis. Pada tanggal 24 Juni 1719, Gubernur Jenderal Henricus Zwaardekron mengeluarkan ordinasi untuk mengatur segala rinci cara penghormatan terhadap Gubernur Jenderal kepada Dewan Belanda beserta anak dan istrinya. Posisi jabatan dan berbagai simbol kehormatan tersebut tidaklah lengkap tanpa hadiah dan upeti. Sistem upeti ini ternyata juga terjadi di kalangan para pejabat. Dari pejabat di bawahnya kepada pejabat yang lebih tinggi. Hal ini semua terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi VOC. Semua bermuatan korupsi. Gubernur Jenderal Van Horn konon menumpuk harta sampai 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada tahun 1709. Sementara itu gaji resminya hanya sekitar 700 gulden sebulan. Gubernur Maluku berhasil mengumpulkan kekayaan 20-30 ribu gulden dalam waktu 4-5 tahun dengan gaji sebesar 150 gulden per bulan. Dalam menjadi karyawan VOC juga harus menyogok. Dalam kondisi bangkrut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian pemerintah, keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan tidak dapat dilanjutkan. VOC telah bangkrut. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC itu diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada waktu itu, sebagai gubernur jenderal VOC yang terakhir, Van Overstraeten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Nah, ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.
Cukup sekian dari saya untuk memaparkan tentang sejarah VOC. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.